Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari UPTD SMP N3 Kecamatan Kapur Sembilan. Dengan pengajar praktik Bapak Antoni Putra dan fasilitator Ibu Testis Indradewi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei pada tahun 1989 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, pelopor merdeka belajar bagi semua. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mencakup merdeka, lahir dan batin, dan bermain. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkembang sesuai dengan zamannya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu semboyan atau trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntolodo. Artinya, seorang pendidik harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi murid. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso. Maksudnya, seorang pendidik harus bisa menjadi motivator dan penyemangat yang kuat untuk muridnya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, maksudnya seorang pendidik harus bisa menjadi pendorong untuk perkembangan murid. Dengan tiga semboyan ini, anak akan menjadi selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang ketiga, pendidik adalah penuntun. Pendidik ibarat petani dan murid ibarat benih-benih padi, di mana petani tidak dapat mengatur dan menentukan arah tumbuhnya padi. Yang dapat dilakukan petani agar mendapat hasil maksimal adalah dengan menuntun tumbuhnya padi, dengan perlakuan seperti memberi pupuk, mencukupi air, membasmi hama padi, dan sebagainya. Namun, petani tidak dapat mengubah kodrat padi menjadi tanaman lain. Demikian halnya dengan seorang guru yang berperan sebagai pendidik. Untuk menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti, guru tidak dapat guru hanya dapat menuntun murid dengan mengajar, mendidik, memberikan motivasi dan perlakuan lainnya yang dapat memaksimalkan pertumbuhan murid. Namun, guru tidak dapat mengubah kodrat murid. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu pendidikan berpihak pada anak. Bebas dari segala bentuk ikatan dengan hati yang bersih dan suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta sebuah hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Pendidik sama seperti orang tua kepada anaknya. Tanpa mengharapkan imbalan, orang tua dengan tulus dan penuh cinta kasih membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Cinta kasih orang tua sepanjang masa. Selanjutnya yaitu alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan masa yang akan datang bisa dilihat sebagai berikut. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa kita lihat kaitannya dan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad ke-21 yaitu pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ada istilah menuntun dan selamat dan bahagia.
Sedangkan pada pendidikan abad ke-21 ada istilah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini bisa diberikan di awal pembelajaran. Pembelajaran yang berpihak pada murid senantiasa berusaha memberikan fasilitas belajar yang terbaik bagi murid. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi atau kodrat alam dan kodrat zaman murid, serta dengan karakteristik mereka yang unik. Yang kedua yaitu kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan diterima dengan mudah oleh murid. Beberapa bentuknya yaitu dengan menggunakan quizzes dan bimbingan kelompok dalam bimbingan konseling dalam pembelajaran yang akan memberikan pemahaman positif bagi murid. Yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Seorang pendidik harus bisa menjadi contoh teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi murid, dari murid, dan untuk murid. Yang keempat, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kondisi dan karakteristik murid, serta searah dengan perkembangan zaman, dan mendorong murid bisa terus terbuka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus berubah, agar mereka siap menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik. Selanjutnya, tandangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun tantangan yang akan kita hadapi, yang pertama yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. Dari tantangan tersebut, solusinya yaitu refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Tantangan yang kedua yaitu ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder. Dan tantangan yang ketiga yaitu tenaga SDM guru profesional kurang memadai. Solusinya dengan mengikuti program pengembangan diri seperti webinar ataupun program guru penggerak. Intinya, pendidik dan murid haruslah berkolaborasi serta bekerja sama dalam menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan agar murid bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.